siapa? Ada. Kenapa nggak masuk? Nggak tahu. Nggak ada keterangan. Oh, cuma satu anak yang nggak masuk hari ini. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menulis artikel ilmiah populer. Nah, kemarin masih ingat nggak pelajaran apa? Mempelajari apa? Lupa. Jadi kemarin kita sudah mempelajari definisi artikel ilmiah populer, ciri-ciri, dan fakta dan opini. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menulis artikel ilmiah populer. Sebelumnya dari kalian sudah ada yang tahu langkah-langkah dalam menulis artikel ilmiah populer? Belum. Oke. Langkah yang pertama, kita harus menentukan topik yang menarik, yaitu pilihan topik yang tidak hanya relevan dan sedang hangat diperbincangkan, tetapi juga menarik bagi kamu. Nah, pastikan topik tersebut mudah dipahami dan bisa menjadi daya tarik bagi teman-teman. Nah, contoh topiknya yang pertama, ada dampak sampah plastik terhadap lingkungan sekitar. Contoh yang kedua yaitu manfaat tidur yang cukup untuk kesehatan remaja. Dan yang ketiga yaitu bahaya kecanduan gadget bagi pelajar. Langkah yang kedua yaitu kumpulan data dan faktanya. Nah, di dalam menulis artikel ilmiah, langkah kedua ini mengumpulkan data dan fakta. Kita harus menentukan data yang akurat, menggunakan data dan statistik untuk memperkuat argumen dan membuat artikelmu lebih kreditas. Nah, catatan pentingnya, membuat catatan detail tentang fakta, kutipan, dan angka yang akan digunakan untuk mempermudah saat menulis. Langkah yang ketiga yaitu membuat kerangka artikel. Kerangka ibarat peta jalan bagi tulisan. Jadi sebelum kita membuat artikel, kita juga membuat kerangkanya terlebih dahulu, yaitu menyusun poin-poin utama yang akan dibahas mulai dari pembukaan hingga penutup. Nah, struktur umumnya yang pertama yaitu judul yang menarik, pendahuluan, isi utama, dan penutup. Langkah yang keempat yaitu tulis pendahuluan yang menarik. Penggalan pertama adalah kunci. Pendahuluan ini adalah pintu gerbang artikel. Jadi kita membaca langsung. Jadi kita menulis artikel itu harus membuat pembukaan yang menarik mungkin sehingga pembaca langsung merasa tertarik dan ingin terus membacanya. Nah, yang pertama, tulis pendahuluan menarik itu mengenalkan topik. Jelaskan secara singkat tentang topik yang sudah kamu ambil. Yang kedua, sajikan alasannya. Mengapa topik ini penting dan relevan bagi pembaca. Dan yang terakhir yaitu ciptakan rasa penasaran. Gunakan pertanyaan retoris atau fakta mengejutkan untuk mengikat pembaca. Nah, langkah yang terakhir yaitu mengembangkan isi artikel. Nah, mengembangkan isi artikel ini yang pertama harus sistematis, ilustrasi, bahasa sederhana, dan paragraf yang jelas. Nah, sistematif itu menjelaskan setiap fakta dan data secara berurutan dan logis. Ilustrasi, memberikan contoh atau analogi agar pembaca mudah memahami konsep yang kompleks, konsep yang sudah kita buat. Bahasa sederhana,
Jadi ketika kita menulis artikel ilmiah itu cukup menggunakan bahasa yang sederhana, hindari penggunaan istilah teknis yang rumit. Jika memang harus menggunakan kata istilah yang rumit itu harus dijelaskan dengan artinya. Nah, paragraf jelas. Satu ide utama untuk setiap paragraf, gunakan kalimat transisi agar alur tulisan mengalir. Nah, dari penjelasan langkah-langkah menulis artikel tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Semuanya sudah paham? Oke, jadi sekarang saya minta kalian untuk membuat artikel ilmiah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Saya beri waktu 30 menit cukup? Oke, silakan dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan bisa langsung dikumpulkan ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, jadi karena waktunya sudah hampir selesai, bisa saya simpulkan untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, kali ini kita mempelajari apa aja tadi? Langkah-langkah. Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam menulis artikel ilmiah tadi ada berapa? Masih ingat? Lupa, Bu. Lupa. Oke. Langkah-langkah menulis artikel ilmiah tadi ada 5. Nah, yang pertama tadi menentukan topik artikel ya. Nah, yang kedua menentukan tujuan penulisan artikel. Yang ketiga menentukan cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, menulis pendapat berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, menulis artikel secara terstruktur. Semuanya sudah paham? Sudah. Oke, jadi waktunya sudah selesai ya. Saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Jadi semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Jadi saya akhiri untuk hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.